kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan komunikasi terapeutik pada sebuah penyuluhan dengan tema hipertensi pada pasien lansia. Selamat menyaksikan. Di sebuah rumah sakit di wilayah A, dilakukan kegiatan penyuluhan dengan tema hipertensi pada pasien lansia. Kegiatan dilakukan oleh 2 orang penyuluh yang berprofesi sebagai perawat. Kegiatan penyuluhan berlangsung kondusif dan memperoleh antusias peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan penyuluhan yang dengan tema hipertensi. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Terima kasih ibu-ibu karena telah bersedia mengikuti penyuluhan ini. Perkenalkan, saya perawat Sukma dan rekan saya perawat Fitri. Selama 30 menit ke depan akan memberikan penyuluhan dengan tema hipertensi. Apakah ibu-ibu pernah mendengar istilah hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi? Pernah. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah berada di atas 140/90. Artinya jika telah dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan menunjukkan hasil lebih dari 140/90, ibu-ibu telah dikatakan menderita hipertensi. Hipertensi seringkali dikatakan sebagai penyakit yang dapat membunuh secara diam-diam atau silent killer, karena kadang-kadang penderitanya tidak memiliki gejala sama sekali. Kemudian penyakit ini diketahui setelah mengalami komplikasi. Oleh karenanya, tugas kami di sini adalah untuk memberikan penyuluhan sehingga ibu-ibu sekalian dapat mencegah penyakit hipertensi lebih dini agar tidak mengalami komplikasi. Karena penyakit ini tidak memiliki gejala yang khas, orang-orang yang mengetahui kondisi tekanan darahnya hanya mereka yang rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Pada sebagian orang, gejala yang mungkin dialami diantaranya sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa pusing, rasa sakit di tengkuk, rasa sakit di mata, dan mudah lelah. Nah, faktor resiko atau hal yang dapat meningkatkan potensi seseorang mengalami hipertensi diantaranya yaitu umur. Umur berapa? Umur di atas 50 tahun. Lalu mengapa mereka yang berusia di atas 50 tahun mudah mengalami hipertensi? Karena di usia tersebut akan terjadi kekakuan pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Faktor selanjutnya yaitu jenis kelamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih berpotensi mengalami hipertensi daripada perempuan karena tingkat stres laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Laki-laki juga sering menerapkan pola hidup yang tidak sehat seperti merokok. Selanjutnya yaitu riwayat keluarga. Seseorang yang memiliki riwayat keluarga hipertensi lebih berpotensi daripada orang lain untuk mengidap hipertensi. Faktor-faktor tadi merupakan faktor yang mutlak yang tidak dapat dirubah. Sedangkan faktor yang dapat dirubah diantaranya yaitu kegemukan atau obesitas. Cara mencegahnya dari faktor tersebut yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat seperti hindari merokok, berolahraga, diet tinggi lemak. Dan perlu diketahui bahwa diet tinggi lemak bukan berarti tidak mengkonsumsi lemak sama sekali, tetapi justru meningkatkan konsumsi lemak baik. Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan hipertensi yaitu konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol berlebih, dislipidemia atau kolesterol, dan stres. Jadi jika ibu-ibu mengalami stres, sebaiknya ibu mencari teman untuk berbicara agar stres tidak ditahan. Kemenkes memberikan anjuran pencegahan
hanya perlu mengingat kata cerdik patuh. Untuk pencegahannya dari kata cerdik, C yaitu cek kesehatan secara berkala, E yaitu enyahkan asap rokok, R yaitu rajin aktivitas fisik, D yaitu diet seimbang, I yaitu istirahat cukup, K yaitu kelola stres. Dan untuk pengobatannya dari kata patuh, T yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, A yaitu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat, T yaitu tetap diet dengan gizi seimbang, U yaitu upayakan aktivitas fisik dengan aman, H yaitu hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Baik ibu-ibu, cukup sekian penyampaian yang saya berikan. Selanjutnya rekan saya akan melanjutkan materi tentang diet yang sebaiknya dilakukan lansia untuk mencegah hipertensi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penyuluhan yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Ibu Sukmawati, yaitu saya akan menjelaskan anjuran diet DAS bagi lansia untuk mengurangi penyakit hipertensi. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa garam yaitu sodium atau natrium yang merupakan musuh utama bagi penderita hipertensi karena dapat memberikan efek langsung terhadap kenaikan tekanan darah. Untuk itu, penderita hipertensi patut mempertimbangkan diet DAS agar tekanan darah dapat terkontrol dengan baik. Jadi ibu-ibu jangan terlalu berlebihan mengonsumsi garam ya. Baik. Ada yang tahu diet DAS itu apa? Diet DAS adalah diet yang didasarkan pada prinsip-prinsip makanan sehat. Selain untuk menurunkan tekanan darah, juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, dan kanker. Diet ini dapat membantu mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat bagi ibu-ibu. Diet DAS berfokus pada lemak dan kolesterol yang rendah, lemak jenuh, memiliki sejumlah protein dan kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Ya baik, ada dua jenis diet DAS. Yang pertama yaitu diet DAS standar. Diet DAS standar yaitu maksimal asupan sodium yang diperbolehkan adalah 2.300 mg per hari. Diet DAS yang kedua yaitu diet DAS di bawah standar, yakni asupan sodium per hari tidak boleh melebihi 1.500 mg per hari. Diet DAS ini dilakukan sepanjang tahun sampai terbentuk kebiasaan makan yang baik. Aturan frekuensi makan tetap 3 kali sehari dengan porsi makanan mencakupi 2.000 kalori per hari. Cara melakukan diet DAS yaitu 1. Memilih sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan yang kaya magnesium dan potasium seperti pisang. Pisang ini dimakan sebagai snack pada jam 11 pagi dan pada jam 5 sore atau jam 1 sebelum makan besar. Yang kedua yaitu untuk buah jenis seperti buah apel, jambu, dan lain-lain, sebaiknya kalau dimakan jangan dikupas kulitnya karena kulitnya mengandung banyak zat gizi. Dan pilihlah sayuran yang segar dibanding sayuran beku. Terus yang ketiga, pilih produk susu rendah atau tanpa lemak 2-3 sajian per hari. Golongan makanan ini sangat bermanfaat karena mengandung kalsium, vitamin, dan protein. Yang keempat, asalkan porsi diperhatikan oleh penderita hipertensi, maka diperbolehkan untuk mengonsumsi daging, unggas, dan ikan maksimal 6 sajian per hari. Buang kulit dari daging karena di dalam daging mengandung lemak yang tinggi. Yang kelima, untuk pemelaannya dengan
intoleransi yang berlebihan. Ini ditemukan pada makanan olahan seperti biskuit, gorengan, dan snack kemasan. Terus yang kesembilan, pilih ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol seperti salmon dan tuna. Yang ke-10, hindari makanan dan minuman kemasan yang mengandung pemanis buatan. Karena walaupun berlabel diet dan low sugar, namun kandungannya gula yang tidak terlalu dibutuhkan tubuh tetap ada. Terus yang ke-11, pilihlah air putih sebagai minuman sehari-hari. Selain tanpa kalori, air putih juga memiliki banyak fungsi, seperti melarutkan racun di dalam tubuh dan membentuk sel dan cairan tubuh, sebagai bantalan organ tubuh, sebagai pelumas, dan juga melancarkan fungsi pencernaan kita. Baik, terima kasih ibu-ibu. Itulah tadi penyuluhan kita pada pagi hari ini. Apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya mengenai penyuluhan kita pada pagi hari ini? Baik, atas nama siapa, Bu? Baik, silakan bertanya. Tadi dijelaskan bahwa salah satu mencegah hipertensi yaitu dengan diet tinggi lemak atau berbanyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak baik dan lemak jahat. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Putri. Cara membedakannya sebenarnya gampang, karena lemak jahat biasanya mengandung berupa makanan yang digoreng, seperti pisang goreng, ikan goreng, dan ayam goreng. Yang intinya semua makanan yang digoreng. Jenis makanannya sebenarnya dianjurkan, hanya saja cara pengolahannya sebaiknya jangan digoreng. Selain itu, jenis makanan yang mengandung lemak jahat diantaranya daging merah, kulit ayam, mentega, dan es krim. Sedangkan makanan yang mengandung lemak baik diantaranya buah alpukat, telur, ikan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Baiklah ibu, itulah tadi jawaban dari saya. Apakah ibu sudah mengerti? Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, atas nama siapa, Bu? Ina. Baik, silakan bertanya. Pertanyaan saya dari pengalaman saya sendiri, saya pernah mengidap penyakit hipertensi dan saya pergi mengecek ke dokter dan saya mengidap penyakit hipertensi. Saya diresepkan obat amlodipin dan saya meminum obat tersebut secara terus-menerus. Badan saya merasa lemas dan sakit kepala dan saya mengecek kembali, ternyata saya sudah mengidap hipertensi. Pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara saya untuk melakukan pengecekan tekanan darah sedangkan tempat tinggal saya jauh dari pelayanan kesehatan. Saya memiliki kendala untuk melakukan pengecekan secara rutin sehingga saya jarang melakukannya. Nah, baik Bu, atas pertanyaannya. Pertanyaan Ibu akan langsung dijawab oleh rekan saya, yaitu Ibu Sukmawati. Baik. Solusi yang dapat kami anjurkan yaitu ibu sebaiknya memberitahu petugas pelayanan kesehatan di daerah ibu bahwa ibu tidak dapat melakukan pengecekan secara rutin karena memiliki kendala. Nah, petugas kesehatan sendiri yang nantinya akan mengunjungi di rumah sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan di rumah. Per minggunya ibu akan dicek secara rutin. Jadi seperti itu Bu. Solusi yang kami sarankan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, penyuluhan kita pada pagi hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, akan dilakukan pengecekan tekanan darah.
Selanjutnya dilakukan pengecekan tekanan darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan 2 orang peserta mengalami hipertensi dengan tekanan darah 150/80 dan 150/90. Thanks for watching.